Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, narasumber. Prof, sebentar, saya potong dulu Prof, karena itu ternyata habis waktunya. Jadi kita perpanjang sampai jam 12 ya, itu semua, karena ini yang virtual juga pada daftar, sampai jam 12. Silakan Prof, lanjut. Baik, terima kasih narasumber yang saya hormati dan saya banggakan. Kita duduk bersama di sini. Ini sebenarnya intinya bukan menyelesaikan soal proses pengangkatan P3 saja. Ini saya ingin menarik ke belakang kembali, mengapa kemudian muncul panitia atau panja P3K. Intinya bukan sekedar menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan proses pengangkatan P3K, Pak Dirjen. Tetapi seperti Pak Dirjen tulis di sini, mengapa dibuka seksi guru P3K? Salah satu dari 3 yang diangkat seleksi guru ASN P3K adalah untuk membenahi perbaikan tata kelola guru dan penyelesaian isu guru honorer. Nah, saya kira di sini letaknya, kita ini ingin menyelesaikan isu guru honorer. Nah, ada pertanyaan yang mendasar, apakah dengan pengangkatan P3K ini guru honorer, isu guru honorer bisa kita jawab? Ini yang harus kita jawab dengan jawaban yang mendasar, supaya tidak muncul lagi isu guru honorer. Nah, kita ini Pak, ini rapat-rapat panja juga dipantau oleh teman-teman guru honorer dan tenaga kependidikan juga, yang arahnya dalam pembicaraan belakangan ini hanya berhenti pada pengangkatan P3K. Padahal mereka aspirasi mereka bukan P3K tapi PNS gitu loh. Mereka mengharap PNS bukan P3K. Sekarang ini dia sudah berstatus tenaga honorer dengan SK gubernur. Kalau cuma diangkat menjadi P3K dari honorer ke honorer berikutnya, ini yang mereka tidak inginkan. Yang dia inginkan adalah pengangkatan PNS. Nah, ada satu pertanyaan juga dari saya. Sebenarnya pernahkah kita bersimulasi? Ini sudah 3 menit ya. Lanjut ya. Sebenarnya kenapa pemerintah itu berat rasanya untuk menyelesaikan isu guru honorer ini dengan mengangkat mereka menjadi CPNS? Letak keberatannya di mana? Misalnya kemudian Kemendikbud mengumumkan tahun 2021 ada peluang untuk pengangkatan 1 juta CPNS. Kira-kira di mana letak keberatannya? Kalau pernah disampaikan bahwa CPNS dengan P3K itu nanti sama, gaji dan tunjangannya sama. Keberatannya di mana sebenarnya? Ini saya kira perlu penjelasan. Kalau kemudian sebenarnya sama, maka solusi penyelesaian isu guru honorer ini menurut saya yang paling tepat adalah pengangkatan mereka menjadi PNS, bukan P3K. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zainuddin Maliki. Dan
Selanjutnya Bu Iliza katanya. Silakan Bu. Ini masih ada satu tapi nggak mau duluan. Pak Nur Purnama Siti. Silakan Bu Iliza Sa'duddin Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi menggembirakan, sudah 99%. Sisa persoalan pengangkatan seleksi P3K tahun 2019. Tentu ini kita apresiasi, walaupun pada konteks kebutuhan sesungguhnya dan kepentingan terlalu lama memang Pak, harus diakui memang hampir 2 tahun lebih baru bisa tuntas. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali dalam rangkaian seleksi tahun 2021 ini. Yang kedua, tentu kita bisa pahami apa yang menjadi agenda yang kedua tadi itu, menyangkut soal formasi. Yang ketiga, agenda terkait dengan afirmasi bagi guru-guru honorer 35+. Apa yang disampaikan oleh teman-teman tolong menjadi bagian dari komitmen dan kinerja kita semuanya. Apa yang disampaikan oleh Mas Purnomo, Bang Putra, saya kira atas nama pimpinan kami mendorong Pak secepatnya supaya beberapa hal teknis yang menjadi bottleneck Pemda-Pemda terkait dengan komitmen APBN ini bisa dituntaskan. Yang kedua, kami tetap mendorong ada opsi supaya tahun 2021 ini tetap dibuka ulang untuk pemenuhan 1 juta. Saya tidak tahu nanti skemanya seperti apa, tapi semangatnya adalah ingin supaya tuntas, karena sudah puluhan tahun terkait dengan guru honorer ini belum juga menemukan jalan quick win-nya. Jadi kita merasa masih dengan semangat biasa-biasa saja untuk meresponnya. Yang terakhir, tentu kami ingin mengingatkan kembali bahwa idealnya tetap saja bahwa soal guru ini statusnya adalah semestinya harus tetap ASN PNS, jalur PNS. Karena status guru, posisi guru menjadi penting, tidak hanya kerja administratif, tapi ini menyangkut soal kerja pencerdasan dan keterlibatan hati. Nah, karena itu cukup layak kalau opsinya adalah PNS. Demikian Pak Fikri, mohon maaf agak nyebrang dikit. Matur suwun. 3 menit Pak Ketua, matur nuwun. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira begitu semuanya. Tadi ada beberapa catatan yang nampaknya ini biar nanti clear ya, Pak Putra Nababan juga nanti kan nunggu surat dan seterusnya. Ini tadi kan ada penjelasan dari Bapak Dirjen Bina Keuangan Daerah dari Kemendagri. Jadi tidak perlu nunggu perubahan APBD. Ada alokasi untuk provinsi 310 miliar. Kemudian di Kabupaten 48 triliun. Ini kalau di total hanya 2,78 triliun.